Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa hambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menolong orang-orang yang berada dalam kesulitan dan yang berseru dengan penuh iman kepadamu dalam kerendahan hati. Semoga kami sanggup mengabdi kepadamu dengan sepenuh hati dalam rasa syukur dan kerendahan hati, sebagaimana diteladankan oleh putramu sendiri, yang meskipun berwujud Allah, namun berkenan menjadi manusia, bahkan menderita sengsara dan wafat untuk menebus kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 23 ayat 1-12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini menyatakan kepada kita ajaran Tuhan kita Yesus Kristus agar kita menjadi pribadi-pribadi yang taat dan rendah hati. Taat pada otoritas yang memang harus kita ikuti, tapi juga kerendahan hati. Kerendahan hati dengan cara tidak meninggikan diri, tetapi dalam kerendahan hati memilih apa yang baik yang disampaikan kepada kita. Ajaran-ajaran yang baik tentu itu akan membantu hidup kita. Tetapi
Tuhan kita Yesus Kristus juga mengendaki agar kita memiliki keutuhan antara yang kita ajarkan dan kita perbuat selaras, sejalan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus sendiri senantiasa menghadirkan kasih Allah melalui keselarasan antara yang diajarkannya dan yang diperbuatnya. Ajarannya tentang kasih, kerajaan Allah, kebaikan, kemurahan hati, ditopang dengan perbuatan-perbuatan baik melalui kemurahan hati, kepedulian, dan juga mujizat-mujizat yang dilakukannya. Semua menopang dan meneguhkan sabda yang disampaikannya kepada para pendengarnya, juga kepada kita. Nah, keselarasan inilah yang menjadi bagian dari kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sikap tunduk pada otoritas yang sah, tetapi bukan dengan ketakutan, bukan dengan keterpaksaan, melainkan dalam kemerdekaan batin, bahwa yang terbaik dinyatakan kepada kita, dan yang terbaik itulah kehendak Allah. Kerap kali yang terbaik yang dinyatakan kepada kita bisa jadi berlawanan dengan keinginan dan ego kita. Nah, kita dipanggil melalui kerendahan hati untuk menundukkan ego kita, menaklukkan egoisme itu, dan kemudian mengangkat satu pengharapan, percaya bahwa Allah berkehendak baik di dalam kehidupan kita. Ini salah satu pesan yang bisa kita renungkan dari Injil pada hari ini, terutama pada bagian terakhir saat Yesus bersabda, "Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan." Mari kita saling mendoakan agar kita dianugerahi rahmat kerendahan hati yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dan senantiasa bersyukur atas penyelenggaraan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin penyelenggaraan Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita, tetapi kita taat dan setia dalam kerendahan hati. Kerendahan hati yang seperti itulah yang akan membuahkan rahmat dan berkat di dalam kehidupan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.